Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ighfir lana dzunubana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita juga berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, malam ini kita akan membahas salah satu kaidah besar di dalam fikih. Permasalahan fikih ini terlalu banyak sekali. Maka kalau seandainya dikutip satu persatu di dalam Al-Quran itu, Imam Syatibi mengatakan ayat yang berbicara masalah hukum itu tak lebih dari 550 ayat dari 6.263 ayat. Berarti tak lebih dari 10% ayat di dalam Al-Quran itu yang berbicara masalah hukum. Sangat sedikit sekali. Nah, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di hari ini hampir sebagian besar itu tak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka karena banyaknya permasalahan, ulama mencoba untuk menyusun kaidah agar dari kaidah ini banyak hal yang bisa terangkum. Ada banyak sebenarnya kaidah itu, yang besar ada 5. Pertama, kaedahnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung niatnya apa. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak boleh hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kaedahnya adalah al-musyaqqatu tajlubut taysir. Segala kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kaedahnya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala hal kondisi darurat membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang. Dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamatun. Adat dan istiadat bisa menjadi hukum. Inilah yang akan kita coba bahas secara singkat malam ini berkaitan dengan adat istiadat. Baik, manusia tentu tak bisa dilepaskan dari adat. Maka orang Arab sendiri pun, khususnya orang Arab, apalagi negara-negara teluk, mereka itu pun sebenarnya bersuku-suku dan setiap suku itu memiliki adat-adat yang berbeda-beda. Kita bayangkan kalau kita umroh, kita lihat sekeliling masjid Mekah ini, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ini orang hidup antara lembah ke lembah, gunung antara gunung dan ke gunung. Di lembah itu bukan satu suku yang hidup di sana. Maka orang Arab, khususnya negara Yaman contohnya, presiden mereka itu hampir sama dipilih seperti di Papua, masih sistem ikat. Jadi nanti kepala sukunya yang akan menentukan kira-kira ini yang dipilih siapa. Saking kuatnya suku dan adat di sana. Nah, kita alhamdulillah di Indonesia ini juga dianugerahi oleh Allah adat yang cukup banyak. Nanti kita bahas yang mana yang disebut sebagai adat. Maka adat yang di tempat kita ini, nanti orang Minang dengan orang Pekanbaru saja ini adatnya sudah beda. Pergi ke Medan adatnya sudah beda. Nanti pergi ke Batam adatnya sudah beda. Nah, maka adat-adat ini terkadang ada yang sejalan dengan syariat, ada yang tak sejalan dengan syariat, ada yang sejalan. Nah, lalu apakah Islam mengatur permasalahan adat ini? Inilah yang coba untuk kita bahas malam ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada indikasi di dalam ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu ada laki-laki dan ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kalian bersuku-suku dan juga berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Tetapi di akhir ayat itu Allah sebutkan li ta'arufu, walaupun ayat ini belum berakhir.
Apa makna lita'arufu? Agar kamu saling kenal bahwa kamu ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda. Sebenarnya ayat ini adalah ayat yang paling utama dalam membangun sebuah masyarakat. Kata ta'arufu ini paling banyak digunakan untuk orang yang ta'aruf mau nikah, padahal enggak. Kata ta'arufu ini adalah dasar untuk membangun sebuah masyarakat. Coba bayangkan, Allah mengatakan bahwa manusia ini bersuku-suku, berasal dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Tetapi Allah katakan, kenapa Allah ciptakan berbeda-beda? Lita'arufu, agar manusia itu saling mengenal satu dengan yang lain. Bapak duduk orang di samping bapak tahu nggak dia orang mana? Nggak tahu. Dia sukunya apa, tahu nggak? Nggak tahu. Banyak orang bertengkar gara-gara itu. Orang Batak lagi ngomong sama orang Jawa sering sakit hatinya. Padahal Islam sudah ngajarin. Kenapa Allah ciptakan manusia ini beda-beda? Kan ada ayat itu lita'arufu. Nah, ta'arufu ini yang sudah hilang di tengah masyarakat kita. Maka ta'aruf itu, saya orang tetangga saya, tak semua saya kenal. Itu masalah. Padahal konsep Islam membangun sebuah masyarakat yang pertama adalah ta'arufu, saling kenal. Ibu kalau ngomong sama orang Jawa, ibu orang Minang, ibu ngerocos terus. Ini orang Jawa Barat di sebelah rumah, dia sakit hati terus karena dia tak tahu ibu orang Minang. Maka kalau kita tahu siapa orang yang bergaul dengan kita, sukunya apa, nanti orang Jawa begini ngomongnya, orang Batak nanti ini ngomongnya, nanti orang Minang ini omongannya, ini nanti begini, semuanya beda-beda. Atau yang kedua, dia tahu ini asalnya dari mana. Nanti orang Bangkinang lain, nanti orang Taluk Kuantan lain, nanti orang Pembilahan lain, nanti orang Duri lain. Maka konsep pertama ajaran Islam untuk membangun sebuah masyarakat adalah ta'aruf. Ini mesti digalakkan ya. Maka ta'aruf itu bukan hanya sekedar nama, kita mesti tahu ini orangnya dari mana, sukunya apa. Tetapi dari ayat ini sudah terindikasi bahwa Allah ingin menyampaikan bahwa memang manusia itu hidup bersuku-suku berbeda-beda. Kita baca lagi, saya mau di sini coba ya. Saya tak nengok Bapak. Nanti bahasannya lebih cepat. Kemudian Allah mengatakan, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi yang berlain-lainan bahasa, juga berlainan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dari sini adalah kita membangun kaidah ini, bahwa Allah menyampaikan sunnah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan bentuk-bentuk yang berbeda dan juga memiliki adat. Lalu al-adatu muhakkamatun, apa yang dimaksud? Al-adatu diambil dari kata audun, yaitu artinya mengulang. Maka Aidul Fitri, Aidul itu diambil dari kata audun, yang artinya berulang-ulang. Yang berarti kalau kita mengartikannya sebagai hari raya, maka yang disebut sebagai hari raya, kata ulama menafsirkan adalah hari raya itu adalah hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Kalau seandainya ada orang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj secara berulang-ulang, maka peringatan Isra Mi'raj itu disebut sebagai hari raya. Maka kalau seandainya ada pesta non-muslim yang dilakukan berulang-ulang, maka itu pun disebut sebagai hari raya. Maka larangan umat Islam untuk ikut serta bukan kepada apakah dia Natal ataukah dia apa. Yang penting disebut sebagai hari raya. Misalkan orang non-muslim membuat sebuah perayaan Gongsi Pacai misalkan. Gongsi Pacai itu budaya. Tetapi mereka melakukannya berulang-ulang. Maka dianggaplah itu sebagai hari raya mereka. Maka diambil dari kata audun yang artinya mengulang. Adapun muhakkamatun artinya hukum. Maka yang dimaksud sebagai al-adatu muhakkamah adalah hal yang terjadi secara berulang-ulang bagi masyarakat, merupakan kebiasaan yang menjadi hukum. Memang pembahasan kita malam ini agak sedikit berat.
Permasalahannya di mana? Permasalahannya nanti banyak. Contoh misalkan usia balik. Memang sebagian ulama mengatakan usia disebut sebagai balik kalau seandainya seseorang itu mimpi basah laki-laki dan haid bagi perempuan. Tapi apakah semua laki-laki mimpi basah? Tidak semua laki-laki mimpi basah. Apakah semua perempuan haid? Tidak semua perempuan haid. Lalu bagaimana kita menetapkan ini perempuan sudah balik atau belum? Ini anak laki-laki ini sudah balik atau belum? Maka ini ada kaitannya nanti dengan adat. Apa maksudnya? Ditengok masyarakat di negeri itu biasanya baliknya umur berapa dia mimpi basah. Orang Arab dengan orang Indonesia itu beda, Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan balik itu ketika berusia 15 tahun meskipun dia tak mimpi basah. Pertanyaan saya, apakah seluruh orang Indonesia mimpi basah di usia 15? Belum. Rata-rata anak Indonesia mimpi basah laki-lakinya umur 17 sampai 18 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, anak perempuan umur 9 tahun itu sudah balik. Karena di Arab, perempuan umur 9 tahun itu sudah haid. Pertanyaan saya, apakah anak perempuan di Indonesia ini haid umur 9 tahun? Belum. 12, maaf bukan saya sok tahu, memang ini saya tanya-tanya memang. Umur 12, sekitar umur 12 sampai umur 13 tahun. Berarti ada yang beda. Orang Arab sama orang Indonesia ternyata beda. Nah, bagaimana kalau orang Indonesia ada anak laki-laki yang tidak mimpi-mimpi basah? Maka mau tak mau ini dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Nah, itu permasalahannya. Saya gali dulu permasalahannya. Contohnya urusan pernikahan. Pesta baralek misalkan. Memang Rasulullah menyuruh kita untuk mengadakan baralek pernikahan. Tetapi Rasulullah itu ada kalanya menyembelih hewan, ada kalanya dia cuma. Rasulullah kebetulan kan dibolehkan untuk nikah lebih dari 4. Jadi banyak prakteknya. Ada Rasulullah itu nikah cuma memberikan roti-roti saja. Orang zaman sekarang pernikahannya luar biasa. Orang Arab, Saudi Arabia itu mewah. Karena yang menikah adalah kakek-kakek yang kaya yang tua, menikahnya anak gadis, istri keberapa? Allah. Tapi anak gadis ini yang penting emasnya nanti dikasih banyak. Jadi nikah anak gadisnya itu yang perempuannya banyak nanti dikalungkan emas dan segala macam. Itu tradisi mereka. Pesta luar biasa besar. Tak sama seperti pesta yang ada dengan Rasulullah. Orang Mesir misalkan mau menikah dengan perempuan Mesir, bapak harus punya satu rumah susun atau syakoh namanya. Nanti diganti dulu nama perempuan itu. Nah, diganti atas nama perempuan karena mereka perempuannya aib kalau pulang semua ke rumah mertua, ke rumah orang tuanya yang pergi laki-laki. Jadi rumah itu sudah diganti namanya atas nama perempuan. Jadi biaya nikah di sana sangat besar sekali. Artinya ini adat, istiadat. Kalau ya tradisi. Berarti kalau mau nikah di sana sekitar 400 juta itu enggak kemana. Dulu ada satu orang abang kelas saya kerja di Zainab ini, namanya lupa saya, nikah sama orang Mesir, betul satu daerah sama saya. Ada dulu dia buka medis ini. Dan luar biasa besarnya dia ya. Di Medan saja, bapak kalau menikah di sana untuk perempuan saja 30 juta, belum lagi pesta gitu. Saya nikah di sini, orang mertua saya cuma tak minta apa-apa, saya kasih 5 juta itu pun ditolak. Ambil aja untuk kamu. Itu pun saya paksa, ambil saja Pak. Jadi kan kata Rasulullah, ada 3 hal yang tak bisa ditunda-tunda. Di antaranya adalah kalau anak gadismu sudah didatangi laki-laki yang kamu rela dengan agamanya. Ini yang di masjid-masjid ini kurang apa lagi kita rela dengan agamanya. Kalau datang dia sama kita rela dengan agamanya, kita tolak juga, nanti jadi fitnah untuk anak gadis kita. Terima aja. Itu juga bapak lu nikahin ibu nggak langsung kaya. Baik, misalkan transaksi jual beli. Transaksi jual beli nanti juga adatnya akan berbeda-beda. Nanti kalau pakai internet dia jual belinya bagaimana lagi? Nah, maka banyak hal yang akan terkait dengan permasalahan adat ini, maka ini coba kita bahas. Maka ruang lingkup adat itu ada 2. Pertama amaliyun, perbuatan.
segala tindak tanduk perbuatan. Contoh begini misalkan, kalau di tempat kita kentut aib tak? Depan orang, itu aib. Depan orang Mesir, kentut bapak depan dia tak marah, biasa aja. Kalau bapak habis makan kenyang, lalu bapak sendawa, kira-kira mertua marah enggak? Enggak marah. Tapi kalau orang Mesir marah betul ya kalau kita sendawa depan dia. Ini namanya amaliyun, tradisi yang bentuknya perbuatan. Saya paling susah kalau bawa jemaah umroh itu, jemaah saya ini suka jongkok. Nanti kecapean dia jongkok. Bagi orang Arab, jongkok itu aib. Sama seperti orang buang air besar. Saya mau bilangin nanti takut marah, tersinggung nih jemaah, saya biarin aja. Paling saya kena tegur sama orang Arab, jadi tahu saya pemimpinnya. Misalkan pakai sarung sholat misalkan. Orang Arab kalau lihat orang pakai sarung, maaf. Nah, ini orang baru habis berhubungan ini. Sedangkan jemaah kita dari hotel ke masjid itu bersarung. Aduh kacau seperti saya. Nggak apa-apa lah. Nanti mudah-mudahan orang Arab ini tak seperti kita terbukanya. Mereka juga fanatik dengan budaya mereka, kuat juga. Yang paling mereka bisik-bisik, paling mereka cemooh-cemooh. Dan kita tak mau begitu. Ini namanya adat-adat yang berbeda-beda. Ada juga ungkapan-ungkapan khusus. Nanti kita bahas ungkapan-ungkapan khusus. Di Medan, di Padang dan di Riau ada ucapan-ucapan khusus yang memiliki makna-makna yang berbeda. Saya waktu baru pulang dari Mesir, saya kebetulan dapat orang rumah di sini, pindah. Setahun pertama saya ngontrak kos sebelum menikah. Saya kalau beli makan, orang ke warung nanya sambalnya apa, saya bingung kok ditanya sambalnya. Orang Padang yang jualan kebetulan. Ini saya pahami, sambal itu kalau di Medan sana cabai. Saya bilang kasih aja lah bu, saya bilang. Sesendok, 2 sendok. Ya tentu orang jual bingung juga. Jadi lama-lama sampai 2 bulan, saya ragu juga mau bertanya sama orang, malu juga. Akhirnya saya tanya sama teman sekos saya. Ketawa dia, abang tahu di sambal itu apa? Lauk juga sambal, gulai juga sambal. Saya pikir ini ada yang berbeda. Nanti kita bahas. Nah, contoh tadi, makna motor misalkan. Bapak kalau bilang motor di Pekanbaru atau di Sumbar, itu artinya orang bilang Honda. Jawa juga Pak ya? Enggak. Tapi kalau Bapak ke Medan, orang nggak tahu itu Honda. Pikir orang Honda merek motor ya Honda. Yang orang tahu kereta. Tapi Bapak bilang kereta di Malaysia, enggak, motor lagi artinya. Mobil artinya. Nah ini dia yang saya maksud. Ada perubahan makna yang dimaksud dengan adat yang berkaitan dengan adat istiadat. Bongak misalkan, saya dimarahin orang di Pekanbaru karena awal-awal saya bilang kamu bongak ya. Ya marah. Kok saya heran juga kok dia marah. Saya bilang bongak. Karena saya orang Medan. Setahu saya bongak itu artinya bohong. Saya ingin nanya kamu bohong apa enggak? Tapi yang dia pahami kamu bodoh ya, kan itu bahasa di Pekanbaru kan arti bongak itu bodoh. Ini dia. Ada kata-kata, nanti ada saya contohkan. Misalkan bilang daging. Nanti Bapak bilang daging di sini sama di kota lain artinya beda. Di sini arti daging itu apa? Daging apa kira-kira? Sapi saja. Kambing masuk nggak? Nggak masuk. Kalau Bapak tempat lain nanti bisa jadi daging itu masuk, kambing masuk. Karena daging itu makna sesungguhnya ayam punya daging juga. Ikan pun punya daging juga. Ini ada kaitannya nanti dengan hukum yang akan kita kaji. Nah, kalau yang amali tadi, perbuatan tadi, contohnya misalkan ada kue atas meja. Atau contoh yang tidak boleh lah dulu. Contoh yang tak boleh begini. Ada rokok di atas meja. Ini rokok punya orang. Boleh nggak diisap punya orang? Seharusnya nggak boleh. Tetapi tradisinya kalau rokok di atas meja, silakan aja. Punya bersama. Tapi kalau di kantong nggak boleh kan gitu. Nanti mancisnya di dalam atau di luar, ada lagi tradisinya. Nanti sudah dibuka belum segelnya itu atau belum, lain lagi tradisinya. Gorengan misalkan.
Gorengan ini agak banyak. Kalau gorengan di Pekanbaru saya nggak tahu maksudnya apa kalau di atas meja. Tapi kalau di Medan gorengan letakkan di atas meja itu udah dipersilahkan. Bisa jadi di tempat lain gorengan dia kita makan dia marah sama kita. Nah ini, misalkan menggunakan jempol untuk menunjuk. Di tak semua tempat menggunakan jempol untuk menunjuk. Apa? Kalau Melayu juga pakai jempol Pak untuk menunjuk Muhammad. Bapak tinggal di mana? Ya arah ke sana Pak. Itu orang Jawa ya, Melayu juga iya. Orang Batak mana mau di begini Pak. Orang Batak bilang di sana. Kan berbeda ini sudah antara telunjuk dengan ibu jari ini. Ini disebut perbuatan. Misalkan mencium tangan orang tua. Orang Mesir, orang Arab takkan pernah dia mencium tangan orang tuanya. Tapi kalau orang Melayu, orang Indonesia, dia mencium tangan orang tua. Ini masuk dalam perbuatan yang dimaksud dengan adat. Cara makan, cara minum, atau berpakaian. Nah, cara minum, cara makan, berpakaian, ini tak semuanya diatur oleh Rasulullah. Karena perbuatan Rasulullah itu ada 4 macam. Pertama, perbuatan Rasulullah itu jenisnya jibli. Perbuatan Rasulullah sebagai manusia biasa. Contoh misalkan, bentuk rumah Rasulullah. Kalau Bapak nanti umroh kan ke Raudhah. Di Raudhah itu kan nanti ditunjukkan rumah. Makan Rasulullah itu rumah Aisyah. Itu rumah Rasulullah. Apakah rumah kita harus seperti rumah Rasulullah? Tidak. Apakah cara makan kita seperti cara makan Rasulullah? Walaupun ada diatur tangan kanan, oke lah yang diatur. Tapi Rasulullah makan pakai 3 jari. Apakah kita juga harus makan pakai 3 jari? Lihat dulu Rasulullah dimakannya apa? Roti, kurma. Kalau makan kurma pakai 5 jari, apa kata orang? Ngambil kurma pakai 5 jari megang ya. Ini apa tandanya nih? Mau ngambil banyak. Tapi kalau seandainya nasi pakai kuah, makan pakai 3 jari, kapan kelarnya kan? Makan nasi pakai 3 jari, berkuahnya. Ini disebut sebagai jibli. Perbuatan yang Rasulullah yang itu hanya sebagai manusia biasa. Ulama sepakat mengatakan laisa hujjatan, itu bukan sebagai hujjah untuk diikuti. Rasulullah itu pernah dikasih daging, nama binatangnya binatang dog. Dog itu seperti kadal untuk kita. Ketika dikasih sama Rasulullah, Rasulullah tak mau makan. Ketika ditanya, kenapa engkau tak makan ya Rasulullah? Saya tak suka, kata Rasulullah. Rasulullah bilang saya tidak suka. Apakah kita juga harus tidak suka? Tidak harus. Kita boleh untuk suka. Nah itu dia. Ada yang kedua jenisnya, Rasulullah itu khusus Rasulullah saja yang boleh. Contoh apa? Biniknya 9. Ada yang mengatakan 11. Kita tak boleh itu. Kita kalau harus ikut itu juga, ya nggak boleh. Itu khusus Rasulullah saja yang boleh. Jadi perbuatan Rasulullah itu tak semuanya hujjah namanya. Yang hujjah itu kalau Rasulullah tatbik, mempraktekkan sesuatu atau menjalankan sesuatu yang sifatnya syariat, baru dia disebut sebagai hujjah. Nah, adapun cara makan, cara minum, cara lenggok-lenggok Rasulullah, tak pasti kita seperti lenggok-lenggok Rasulullah. Maka pakaian itu dianggap sebagai jibli. Apa jibli tadi? Rasulullah melakukan itu sebagai manusia biasa, yang bukan hujjah. Maka kalau hadis tentang isbal itu saya sudah bahas. Nanti terlalu panjang. Yang penting untuk pakaian, orang Arab sendiri pun sepakat. Karena pakaian tergantung pandangan masyarakat. Nanti kita bahas. Ada orang celananya pendek, contoh, maaf, yang adik celana pendek. Tapi dia pakai baju kaos. Segini baju kaosnya. Dia sholat. Ada orang celananya di bawah mata kaki. Tetapi dia pakai jubah juga. Kira-kira mana yang lebih layak untuk dilihat? Orang Mesir itu, karena di sini nanti ada kaitannya dengan adat istiadat yang akan coba kita bahas. Jadi kalau seandainya disinggung situ, takutnya jadi masalah pula. Nah, ada dalil kaidah ini dalam Al-Quran. Contohnya Allah mengatakan, khuzil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, suruhlah manusia itu untuk melakukan ma'ruf. Ulama menafsirkan kata ma'ruf ini adalah melakukan sesuatu yang dianggap baik. Tetapi Rasulullah tak menyebutkan yang dianggap baik itu apa saja. Dicontohkan lain misalkan
Allah mengatakan surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istrimu itu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Orang Arab memperlakukan istrinya dengan orang Indonesia memperlakukan istrinya caranya beda. Nanti orang Indonesia berbuat baik dengan istrinya, bagi orang Arab itu belum tentu baik. Bagi contoh begini, perempuan Arab itu kalau udah nikah dia harus gembrot badannya. Mohon maaf ibu-ibu. Maka orang Arab rata-rata besar. Turki, Mesir, tengok perempuannya besar-besar. Kenapa? Kalau orang kita kan ibu-ibu ini berupaya untuk sekurus mungkin. Bagi diet Pak supaya suaminya senang. Bagi orang Arab kalau istrinya kurus berarti suaminya mentelantarkan istrinya, itu aib untuk suaminya. Mau tak mau istrinya harus gemuk Pak, melambangkan kemakmuran keluarga. Berarti memperlakukan istri di Arab sana, apakah istri kita di Indonesia ini mau kita samakan sama orang Arab? Kamu harus gemuk, makan yang banyak, atau perlu minum pil biar kamu gemuk. Malah di sini berbeda. Artinya berbuat baik, orang Arab berbuat baik dengan istrinya itu tidak sama dengan orang Indonesia yang berbuat baik dengan istrinya. Ini kaitannya dengan adat istiadat. Maka kata patut di situ itu tidak ada ukurannya. Ukurannya adalah adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Maka kata ma'ruf di situ tadi, di dalam ayat itu kata Wahbah Zuhaili mengatakan yang dimaksud dengan uruf dalam ayat itu adalah yaitu tradisi baik yang telah dikenal di dalam masyarakat. Nah, itu dia. Contoh, memanggil abang kepada yang lebih tua. Di tengah masyarakat kita kan ada bahasa Arab akhun kabirun yang belajar bahasa Arab. Itu orang Arab tak pernah menyebut akhi kabir, itu tak pernah. Maka di tempat kita yang lebih tua mesti dipanggil abang. Ini tradisi yang berbeda. Kemudian di tempat kita, anak-anak tak boleh ikut campur dengan omongan orang tua. Di Arab sana, di tempat-tempat lain boleh-boleh saja. Di tempat kita, ini tadi, larangan berbuang angin atau kentut depan orang lain. Ini kaitannya dengan ma'ruf yang disebutkan Allah dalam ayat itu. Nah, apa dasar kaidah ini dari hadis? Biar cepat saja. Pertama, hadis Rasulullah dari Miswar bin Makramah bin Marwan, Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi la yas'aluni khutqatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhu iya. Demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaannya, mereka kaum musyrikin itu tidaklah meminta sesuatu kebiasaan atau adat di mana mereka mengagungkan hak Allah, akan aku kabulkan permintaan mereka. Yang dimaksud kata Rasulullah di situ adalah kalau seandainya mereka ini orang-orang musyrik ini ada adat istiadat yang mengagungkan Allah, maka akan aku kabulkan adat istiadat itu untuk berlaku. Dari sinilah dibangun kaidahnya. Hadis lain, ada seorang perempuan, nama perempuan ini kalau tak salah saya Hindun namanya. Ya, situ Hindun. Hindun ini ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit kali ya Rasulullah, tak ngasih nafkah yang cukup. Boleh tak aku ambil, kata dia, dari dompetnya tanpa sepengetahuan dia? Apa jawaban Rasulullah? Kusi, ambil. Kalau bapak suami pelit, tapi pelitnya pelit ukuran adatnya, nanti kalau ibu dikasih 10 juta masih nganggap bapak pelit, dikasih 20 juta masih nganggap bapak pelit. Itu bukan ukurannya. Ukuran pelit itu adalah suami ngasih istri tak cukup untuk makan keluarga, untuk kebutuhan keluarga, itu disebut sebagai pelit. Kata Rasulullah, ambil tanpa sepengetahuan dia. Tetapi bil ma'ruf, harus dengan uruf, kebiasaan. Berapakah kebiasaan itu tak disebutkan sama Rasulullah. Apa maksud ma'ruf di sini? Ma'ruf di sini ambillah kira-kira berapa cukup untuk makan. Artinya nilainya tak disebutkan, yang disebutkan di situ adalah secukupnya diambil. Nah, nanti kalau seandainya ini hadis ketika di zaman Rasulullah, tentu mungkin berapa dirham misalkan. Nah, kalau dibawakan hadis itu terjadi sama ibu hari ini, berlaku tak hadis ini? Masih berlaku. Sama nggak nilai yang akan ibu ambil seperti nilai yang diambil oleh Hindun?
tentu berbeda. Kenapa sudah berbeda? Tempatnya sudah berbeda, waktunya sudah berbeda, dan uruf di sana juga sudah berbeda. Maka itu dari hadis. Dari sahabat Rasulullah pun ada. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Kalau masyarakat menganggap itu baik, maka di sisi Allah itu juga baik. Di sini terlihat betapa Allah memuliakan manusia. Maka saya sering mengatakan begini, boleh nggak anak muda motong knalpot Honda? Saya bilang larang anak muda motong knalpot Honda. Kenapa? Karena ini di mata masyarakat baik atau tidak? Ini tak baik. Masuk anak muda itu jam 11 malam masuk ke gang, semua rumah yang dilewatinya itu bangun dari tidurnya. Karena dipotongnya knalpotnya setengah. Padahal hukum Islam tak pernah melarang orang untuk memotong knalpot. Tetapi karena di mata masyarakat itu tak baik, maka itu tak boleh. Nah, itu pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini. Ada ustadz misalkan, ustadz ini dipotongnya rambutnya, misalkan botak semua, tinggalkannya di sini. Dia ustadz misalkan, habis itu tak pakai peci dia ceramah. Ada nggak Islam mengatur itu? Ada nggak Al-Quran atau hadis mengatur itu? Tak ada. Tetapi di mata masyarakat itu baik atau tidak? Tak baik. Itu pemahamannya. Ada orang dia tak mau isbal misalkan, kemudian kaki celananya sampai ke betis, sampai ke di atas betis. Kemudian apakah ini baik di mata manusia atau tidak? Kira-kira ibu-ibu nengoknya suka atau tidak? Ibu-ibu mungkin agak geli lihatnya. Kalau di mata ibu-ibu geli, maka di mata Allah pun itu tidak baik. Maka pemahaman hadis dari sahabat ini adalah yang di mata manusia umat Islam itu baik, maka di mata Allah itu pun baik. Yang di mata umat Islam itu buruk, maka di mata Allah itu pun hal yang buruk. Nah, itu pemahamannya. Nah, kemudian contohlah misalkan peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari Besar Islam ini tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tetapi pertanyaannya, peringatan Hari Besar Islam ini dianggap baik atau tidak di mata kita? Ini dianggap baik. Kalau ini dianggap baik, tetapi dibilang bid'ah. Saya tanya dulu, apakah tidak sah agama seseorang kalau seandainya dilaksanakan Isra Mi'raj? Maka dipisahkan. Bid'ah itu mesti dipisahkan antara syariat dan adat. Nanti ada pembahasannya. Adatnya begini, bersalaman setelah sholat misalkan. Syariatnya sholat berjamaah. Ada dua pekerjaan, sholat kemudian berjabat tangan. Pertanyaannya, digabungkan atau tidak antara syariat dan adat di sini? Tidak digabungkan. Kenapa tak digabungkan? Ibu salamannya dalam sholat atau sesudah sholat? Kalau sesudah sholat berarti dipisahkan antara perbuatan adat dengan syariat, maka dia tak bid'ah. Contoh lain, usolli misalkan. Usolli ini tidak ada masuk dalam rukun sholat. Boleh enggak orang usolli? Bid'ah atau enggak dia? Lihat dulu. Dia maksud dia berusollinya apa? Saya usolli Ustaz. Kalau tanpa usolli tak sah sholat kita. Itu baru bid'ah namanya. Tapi kamu kenapa usolli? Saya usolli untuk mengganggu apa yang ada di dalam hati saya. Kapan kamu usolli? Saya usolli di luar sholat. Berarti dipisahkan dia antara perbuatan adat dengan perbuatan syariat. Maka dia tidak bid'ah. Maka ketika dia mengadakan Isra Mi'raj misalkan, atau contoh lain misalkan mengadakan malam 1, 2, 3, 7, 40, 100, 1000 dan segala macamnya. Tanya dia, Bapak kenapa mengadakan hari 1, 2, 3, 7 dan 40? Karena kalau tidak diadakan, ini almarhum ini menderita dalam kuburnya. Berarti masyarakat ini berdosa semuanya. Itu baru bid'ah namanya. Tapi ketika ditanya, kenapa Bapak adakan ini? Sebenarnya ini adat saja Ustaz.
Adatnya kita sepakat masyarakat ini untuk menentukan hari supaya nanti jangan lagi kita manggil-manggil orang. Kalau ada yang sudah meninggal, kira-kira yang dilakukan ketika 1, 2, 3 itu apa? Berdoa disuruh enggak? Disuruh untuk jenazah. Kemudian keluarganya ngasih jamuan makan untuk sedekah atas nama almarhum. Diperintahkan atau tidak? Diperintahkan juga. Cuma waktunya saja kita yang atur. Kira-kira di mana letak bid'ahnya? Letak bid'ahnya adalah kalau dia menganggap bahwa itu bagian dari rangkaian pelaksanaan jenazah, baru dia bid'ah. Kalau cuma dia mengatur kesepakatan hari saja, itu tak bid'ah. Ya Pak? Tradisi. Nah, ini kaitannya dengan kajian kita. Misalkan menggunakan tasbih untuk menghitung. Menggunakan tasbih ini kira-kira baik atau tidak? Baik. Kalau dia zikirnya banyak. Kalau zikirnya cuma 33, itu tak perlu pakai tasbih. Jarinya cukup. Tapi ada orang tasbihnya satu hari itu bukan 33. Nanti istighfarnya 100, tahlilnya 100. Belum lagi nanti dia ketika kerja dia berzikir terus. Saya tanya begini, saya sering mengajarkan jemaah untuk bertasbih itu gunanya apa? Bapak naik bis misalkan, tasbih melilit di tangan. Ada anak gadis masuk naik bis, cantik, roknya pendek. Kemudian bapak pakai peci dan bawa tasbih. Bapak berani tak lihat? Usah cerita iman lah dulu Pak ya, nanti cerita imannya dulu. Ini cerita tasbihnya dulu. Ada orang, dia biasa aja baju kaos, kemudian dia tak ada lambang-lambang keagamaan, peci tak ada, tasbih tak ada. Nengok anak gadis, dia biasa aja, orang tak curiga nengok dia. Tapi kalau dia pakai peci, nengok anak gadis juga dalam bis, apa mata orang? Maka tasbih, peci, koko, itu dipakai gunanya untuk apa? Untuk menjaga kita Pak. Iya betul Pak. Bapak misalkan tasbih melilit di tangan, kemudian nanti di kantor ada yang bisa diambil. Ini yang halangi nih tasbih ini. Masa tasbih melilit tapi yang haram diambil juga. Nah, akhirnya tak usah yang itu. Kira kita berzikir. Kalau zikirnya cuma 33, tak perlu pakai tasbih. Ada orang zikirnya sampai ribuan, maka perlu tasbih. Tasbih ini bisa diganti pakai batu kerikil, bisa diganti pakai apa namanya mencet-mencet sekarang itu. Kalau di Mekah banyak jual itu Pak. Iya bener itu Pak. Maka kalau seandainya dibilang hari ini tasbih itu bid'ah, Mekah itu tutup semua kedainya itu Pak. Pada depan itu tasbih semua. Depan itu tasbih semua. Kalau dibilang bid'ah itu tutup semuanya. Banyak yang harus ditutup nanti. Baik, kita langsung saja ngejar ininya ini. Nah, maka pengertian adat dan uruf itu adalah sesuatu yang telah populer atau biasa dilakukan oleh manusia, baik secara keseluruhan, sekelompok, atau hanya dikhususkan terhadap suatu negeri tertentu yang tidak dilaksanakan di negeri yang lain. Itu disebut sebagai adat atau uruf. Nah, ada beberapa syarat adat itu bisa menjadi hukum. Pertama, adat itu bisa menjadi hukum kalau seandainya tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalkan, masalah angka-angka di dalam Al-Quran. Ulama mengatakan, di antara ayat yang qat'i yang tak boleh dirubah itu adalah kalau Allah bicara masalah angka di dalam Al-Quran. Contoh, lizzakari mislu hazil unsayaini. Laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan perempuan. Ini cerita tentang angka. Kalau Allah bicara masalah angka, ini tak boleh diotak-atik. 1/3, 1/4, setengah, 1/12 segala macam tak boleh diotak-atik. Maka kalau seandainya ada orang mencoba untuk mengotak-atik atas nama adat istiadat, itu berarti dia telah bertentangan dengan syariat, maka tidak dibolehkan. Kemudian syaratnya adalah adat itu menjadi hukum kalau seandainya adat itu berlaku secara umum. Kalau dalam rumah tangganya saja yang berlaku, maka belum menjadi hukum. Yang ketiga, tidak menyebabkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan, baru dia bisa menjadi hukum. Nah, saya untuk mengejar ini tadi bercepat. Cara kita menerapkan kaidah ini pertama adalah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Apa yang biasa diperbuat orang banyak, maka itu menjadi alasan atau dalil yang wajib untuk diamalkan. Contoh,
upah tukang. Saya contohkan begini. Bapak manggil tukang. Pak tukang, ini lemari saya ini atau jendela saya ini rusak. Tolonglah perbaiki. Kemudian tukang ini memperbaiki, sore harinya dia mau pulang. Pak, saya sudah selesai kerja. Saya minta gaji saya. Bapak kasih 50.000. Tukangnya protes. Pak, kok cuma 50.000? Saya kerja seharian loh, Pak. Loh, kan kita tak ada sepakat tadi. Dan 50.000 cukup dari untuk kamu. Loh, nggak bisa, Pak, kata tukang. Kemana kita akan menyelesaikan masalah ini? Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka kembalikan ke adat. Kira-kira di masyarakat situ tukang kerja seharian berapa? 100.000 misalkan, plus makan siang. Maka upah minimalnya wajib mesti sesuai dengan yang berlaku di tengah masyarakat. Berapa? Masyarakat yang mana? Masyarakat tempat tukang itu bekerja. Maka yang didengar di sini bukan ucapan tukang, bukan juga ucapan orang yang meminta untuk bekerja, yang punya rumah. Yang didengar di sini adalah masyarakat. Maka saya sering menyarankan RW, tingkat RW mesti dibuat susun ini. Kira-kira tukang gaji berapa, ini berapa, sebagai acuan adat istiadat di tengah masyarakat. Contoh lain misalkan agen tanah. Saya bilang, Pak, tolonglah saya punya tanah 1 hektar, jualkan tanah saya ini. Kemudian Bapak jualkan tanah saya. Selesai, saya kasih 1 juta. Penjualannya 1 miliar. Protes lah, cuma dikasih 1 juta. Penjualannya 1 miliar. Pak, kurang ini. Saya bilang, cukup lah ini, udah banyak ini 1 juta ini. Enggak Pak, ini kurang, bertengkar. Adat istiadat mengatakan sebenarnya tak perlu pun disepakati, orang-orang udah tahu berapa persen dari Pak? 2,5%. Maka kita kembalikan ke adat istiadat. Berapapun yang laku, maka dia mesti mengasih 2,5%. Kenapa? Karena adat istiadatnya sudah mengatakan demikian. Bapak kok tahu 2,5% Pak? Memang segitu ya? Memang segitu. Kalau agen tahu dong. Nah, ini kalau di tempat kita 2,5%, di tempat orang lain belum tentu 2,5%. Maka tergantung adat yang berlaku di tempat itu. Berapa persen yang berlaku di situ? Kalau 10%, 10%. Kalau 2,5%, 2,5%. Kalau 5%, 5%. Maka sesuai dengan adat yang berlaku. Contoh lain, datanglah saya ketika menjahit. Pak, ini kain, tolong jahitkan. Buatkan celana, ini ukurannya. Selesai, saya datang ke sana. Kok mahal kali Pak, saya bilang. Iyalah Pak, jarumnya berapa? Benangnya berapa? Loh, bertengkar. Jarum dia pun harus saya bayar, benang dia pun harus saya bayar. Itu tak bisa. Itu mesti dibalikkan ke adat. Adatnya bagaimana? Jarum ditanggung oleh penjahit, benang pun ditanggung sama penjahit. Kecuali adat di tempat itu mengatakan benang dan jarum ditanggung sama yang minta dijahitkan. Nah ini dia, kembalikan ke adat istiadat. Ini penyelesaian masalahnya. Setiap hal yang sudah berlaku di tengah masyarakat itu menjadi hujjah. Apa hujjah itu? Dalil, argumen, atau alasan di tempat itu. Maka kembalikan kepada adat istiadat. Nah, itu dia cara memahaminya. Yang kedua, al-haqiqatu tutraku bidalalatil adah. Arti yang hakiki ditinggalkan karena ada petunjuk arti yang sesuai dengan adat. Berbeda, ada arti adat, ada arti hakiki. Contoh seperti sambal tadi. Sebenarnya arti hakikat sambal itu apa? Memang cabai setahu saya. Nah, arti adatnya sambal ini bisa jadi gulai. Adalah suami bilang sama istrinya, Dek, kalau kamu angkat kaki dari rumah ini, jatuh talak 3 atau jatuh talak 1. Apa arti angkat kaki? Angkat kaki itu begini. Ini arti hakiki ya. Arti hakiki, hakikat angkat kaki itu begini. Angkat kaki sebelah atau dua-duanya sekalian. Yang penting mau sebelah mau dua belah, angkat kaki itu ya begini. Arti hakikatnya tak arti sesungguhnya. Kemudian lalu sang istri karena dia angkatnya kakinya, jatuh tak talak? Tak jatuh.
Karena dia pengen dicerai sama istri suaminya, dia angkatnya betul kakinya, tak jatuh talak. Kenapa? Karena arti hakikatnya memang angkat kaki, tetapi arti adatnya bukan angkat kaki itu, tapi minggat dari rumah. Itu yang disebut sebagai angkat kaki atau pergi dari rumah. Maka kalau seandainya istrinya pergi dari rumah, walaupun suaminya menggunakan kata angkat kaki, jatuh talak. Arti sebenarnya bukan pergi dari rumah, arti sebenarnya ngangkat kaki itu kita pahami sebagai kaki diangkat. Tetapi arti adatnya yang dipahami bukan itu. Jika bertentangan arti hakikat dengan arti adat, maka arti adatlah yang berlaku. Contoh, seperti daging tadi. Bapak bersumpah karena memang udah dokter bilang, Pak, ini darah Bapak 200 lebih Pak. Bapak pun bersumpah, saya selamanya tak makan daging. Bukan kambing aja, daging saya tak makan. Bapak bersumpahnya di tempat kita ini. Kemudian Bapak makan ayam. Padahal sumpah ini luar biasa. Sumpah itu kalau dilanggar, dia pilih mau ngasih makan 10 orang atau dia memberi pakaian kepada 6 orang, atau dia memerdekakan budak, atau dia puasa 3 hari. Maka ketika dia mengucapkan saya tak makan daging, lihat di situ makna daging apa? Oh, makna daging di sini cuma kerbau saja atau sapi saja. Maka kambing pun tak masuk. Berarti kalau dia makan kambing, dia tak melanggar sumpah. Karena makna yang berlaku di tengah masyarakat adalah makna yang adatnya di situ daging sapi saja, kambing tak masuk. Rusa nanti tak masuk. Yang masuk cuma daging sapi. Yang manakah dipakai? Yang dipakai adalah makna yang berlaku di tengah masyarakat. Itu dia, untuk memahami. Sekali lagi, penerapan kaidah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah dikenal secara adat dianggap itu sebagai syarat. Contoh, nafkah yang dituntut istri kepada suami. Bang, kasihlah adik nafkah. Kira-kira bapak mengasih nafkah ke istri di Pekanbaru dengan di Medan sama nggak angka kewajibannya beda? Di Pekanbaru ini misalkan makan, listrik, sewa rumah segala macamnya 2 juta. Di Medan cukup 1.500.000. Maka ketika bapak di Medan dan bapak di Pekanbaru, kewajibannya itu sudah berbeda. Apa yang menjadi bahan ukurannya? Ukurannya adalah adat yang berlaku. Adat masyarakat di sini hidup sederhana itu berapa? 1,5 juta. Nanti sampai di Jakarta, bapak kasih juga 1,5 juta. Bang, kita kan udah pindah bang ke Jakarta. Iya kan, dulu kan saya kasih 1,5 juta cukup. Nggak bisa. Karena biaya hidup udah bertambah. Nah, itu dia yang dimaksud. Sesuatu yang sudah dikenal, maka itu menjadi syarat. Dikenal di Pekanbaru berapa? 1,5 juta. Dikenal di Jakarta lebih 1,5 juta. Nanti di Solo beda lagi, di Jogja beda lagi, di Malaysia beda lagi. Maka kewajibannya itu, maka kata Allah mengatakan ukurannya itu tidak ada. Tetapi dalam keadaan suami senang, kasih banyak. Dalam suami dalam keadaan miskin, ya sesuai dengan kemampuan suaminya. Tapi Allah menyebutkan berapa angkanya. Nah, angkanya itu ditentukan oleh adat istiadat. Contoh, ada bapak nyewa mobil Avanza 1, mobil truk 1. 1 Avanza, 1 truk. Lalu bapak gunakan dua-duanya. Truk bapak gunakan untuk mengangkat lemari, mengangkat tempat tidur segala macam. Avanza pun demikian juga, dimasukkan sofa, dimasukkan kulkas pun dimasukkan dalam mobil Avanza tadi. Nah, kemudian yang punya mobil marah. Bapak bilang, saya kan udah sewa mobil ini. Berarti kalau saya sewa, tergantung saya menggunakannya untuk apa.
Ini salah. Kenapa? Karena pada biasanya orang nyewa truk untuk mengangkat barang, orang nyewa mobil Avanza bukan untuk nyewa mengangkat barang, mengangkat orang. Yang mana yang diberlaku? Yang berlaku adalah yang sudah menjadi bermasyarakat. Masyarakat kebanyakan kalau mengangkat barang, ya nyewanya truk. Kalau mau mengangkat orang, ya nyewanya mobil Avanza, Innova dan segala macam. Kalau Innova digunakan untuk mengangkat barang, kemudian Innovanya rusak, maka yang harus mengganti adalah orang yang menyewanya tadi. Karena kesalahan dia. Nah, itu yang dimaksud. Yang keempat, supaya jangan terlalu banyak, al-isyaratul ma'hudatu lil akhrasi kal bayani bil lisan. Sebuah isyarat yang bisa dipahami oleh orang bisu seperti keterangan dengan kata-kata. Ada orang bisu kan banyak dia mau nikah, dia mau akad, transaksi jual beli. Dia mau nikah misalkan. Kemudian ketika mau nikah, tentu kuahnya tak bisa bilang. Kuahnya tak bisa ngajarin karena kuahnya tak pandai bagaimana isyarat-isyarat orang bisu. Karena orang bisu punya bahasa sendiri. Kemudian ketika orang bisu ini mau nikah, ada dua alternatif. Alternatif pertama dia tulis. Alternatif kedua dia menggunakan bahasa isyarat. Atau dia beginikah, atau apapun itu. Kalau seandainya ucapan orang bisu ini sudah dikenal di tengah masyarakat, maka sama dengan kata-kata. Maka pernikahannya pun, akad nikahnya terjadi. Karena bahasa isyarat orang bisu itu sudah dikenal. Maka seperti dianggap sebagai penjelasan dengan kata-kata. Baik itu transaksi jual beli, ataupun itu akad nikah, ataupun apapun itu dia. Yang kelima, yang terakhir ini, bahwa la yanquru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinati wal ahwal wal adat. Perubahan hukum itu bisa terjadi karena perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan keadaan, dan juga perubahan tradisi yang berlaku. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum dalam agama itu jenisnya ada dua. Ada sabitah, tetap tak bisa diganggu gugat seperti sholat, puasa, zakat, haji atau harta warisan dan segala macam. Yang kedua ada hukum mutaghayyirah yang bisa berubah. Nah, yang bisa berubah ini yang menyebabkannya diantaranya adalah adat yang berlaku. Nah, contoh misalkan mahar, misalkan. Mahar di Mesir sama mahar di sini beda. Maka kalau seandainya mahar itu dikembalikan kepada mahar misilnya, maka tergantung kepada adat di situ. Maka bapak orang Minang tak bisa memaksakan orang Batak harus sama dengan adat bapak. Mesti bapak ikuti. Nah, kenapa? Karena nanti di situ yang menyebabkan hukum itu dapat berubah-ubah. Maka waktu, keadaan, tempat, dan juga adat istiadat ini menentukan hukum-hukum yang bisa berubah. Contoh misalkan, di tempat kita kucing itu hukumnya haram. Tetapi dulu di Palestina itu ketika memang sulit betul makanan halal, mereka menghalalkan kucing. Padahal kucing itu di tempat kita itu hukumnya haram. Kenapa bisa beda? Karena ahwal yang membuat dia berbeda. Keadaan sudah membuat dia kondisinya berbeda. Karena itu bisa mempengaruhi perubahan-perubahan hukum itu. Baik, ini hanya sekedar pengenalan saja yang berkaitan dengan adat istiadat. Memang agak berat kita untuk memahaminya, tapi mudah-mudahanlah ini walaupun tidak dipahami secara penuh, tapi setidaknya dapat kita mengambil gambaran secara umum mana adat itu apakah bisa dia berlaku untuk sebagai hukum ataupun tidak. Syarat-syaratnya telah kita jelaskan tadi. Baik, itu dia penjelasan saya. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu tentu datangnya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.